Halo teman-teman, selamat datang. Kali ini kita akan mempelajari tentang double dipping in the data bersama Alia, Ama, Marlene, dan Fasa. Langsung saja ke materi yang pertama yaitu circular analisis pengujian ganda. 1. Pencelupan ganda pada data dapat menyebabkan hasil yang berlebihan. 2. Daerah yang menunjukkan respons rata-rata atau di bawah rata-rata tidak dimasukkan dalam analisis akhir karena respons tersebut kurang signifikan. Hanya wilayah dengan gangguan acak terkuat yang dapat masuk ke analisis lebih lanjut. Selanjutnya, 3. Menyisihkan data yang tidak mencapai target dan menganalisis data yang tersisa secara lebih luas. Menguji apakah pola penembakan bervariasi dengan rangsangan berbeda yang disajikan. 4. Membagi kumpulan data menjadi 2. Memilih wilayah yang diminati dengan babak pertama dan melakukan analisis mendalam pada babak kedua. 5. Prosedurnya yaitu A. Pertama, pilih elektroda yang memiliki sinyal bagus dan tampak berhubungan dengan penglihatan. B. Kemudian tentukan apakah sinyalnya bervariasi. 6. Menggunakan data Anda untuk memutuskan prosedur analisis Anda, menggunakan data terpisah untuk melakukan analisis. Contoh, A. Ahli genetika mengumpulkan data ribuan gen dan memilih subset untuk dianalisis. B. Ahli epidemiologi menelusuri demografi dan faktor risiko untuk menemukan faktor mana yang terkait dengan penyakit. Regression of demand, regresi rata-rata. 1. Melacak sejumlah kuantitas rata-rata dari waktu ke waktu. Kemungkinan besar perubahan terjadi. Rata-rata berubah seiring berjalannya waktu. 2. Menggunakan uji signifikansi untuk memilih orang-orang yang paling beruntung atau paling tidak beruntung dalam sampel data Anda. Jangan kaget jika keberuntungan mereka tidak berlaku pada observasi selanjutnya. Contoh, A. Pasien dengan tekanan darah tinggi kronis yang mengalami minggu yang penuh tekanan. B. Bisnis yang memiliki peluang sukses atau sukses setiap waktu. Hasil dalam beberapa bulan ke depan. Subjek yang beruntung dan tidak beruntung ini tidak akan tetap buruk selamanya. Setelah beberapa bulan dan diuji ulang mereka kembali ke performa biasanya. Stopping rules penghentian penelitian. 1. Peneliti mengakhiri penelitian lebih awal jika eksperimennya jelas. 2. Namun, jika dilakukan dengan sembrono. Mempelajari data lebih awal dapat menghasilkan hasil palsu. 3. Merencanakan aturan penghentian dengan hati-hati. Terlebih dahulu dan sesuaikan banyak perbandingan agar tidak terjadi hasil palsu karena terburu-buru. Bila ternyata terdapat signifikansi. Contoh lain dalam dunia nyata. Kita membandingkan dua kelompok pasien, satu menggunakan obat eksperimental baru kami, Fixitol, dan satu lagi menggunakan placebo. Kami mengukur tingkat beberapa protein dalam aliran darah mereka untuk melihat apakah Fixitol bekerja. Sekarang, anggaplah Fixitol tidak menyebabkan perubahan apapun dan pasien pada kedua kelompok memiliki rata-rata kadar protein yang sama. Meski begitu, kadar protein akan sedikit berbeda antar individu. Contoh pengujian ganda. Misalnya, salah satu universitas mengumpulkan data tentang jumlah jam belajar setiap minggu dan indeks prestasi kumulatif yang dapat digunakan untuk menemukan hubungan antara kedua variabel. Contoh regresi rata-rata. Misalnya, kita ingin memahami hubungan antara berat badan dan tinggi badan seseorang. Dalam hal ini, berat badan merupakan variabel terikat, sedangkan tinggi badan variabel independen. Misalnya,
kita ingin memprediksi harga salon berdasarkan luas tanah, jumlah bilik perawatan, dan lokasi. Dalam hal ini, luas tahan, lokasi, dan berapa bilik perawatan yang dibutuhkan merupakan variabel independen, sedangkan salon merupakan variabel terikat. Contoh stopping rules penghentian penelitian. Misalnya, seseorang pergi ke bioskop untuk menonton movie. Ketika mencari tempat parkiran, seseorang pasti sudah memiliki aturan penghentian jika sudah mengelilingi area parkiran selama 5 menit tanpa menemukan tempat yang kosong. Maka seseorang akan memutuskan untuk mencari tempat parkiran yang alternatif atau memutuskan untuk mencari lagi. Refleksi bagi seorang guru setelah melakukan pengujian ganda adalah untuk mengambil tindakan yang tepat untuk meningkatkan pembelajaran siswa. Guru dapat mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki dan mengembangkan strategi pembelajaran yang lebih efektif. Selain itu, guru juga dapat memanfaatkan hasil pengujian ganda untuk mengukur kemajuan siswa dan memastikan bahwa mereka memahami konsep yang telah dipelajari.